relasi yang menghubungkan setiap elemen dari himpunan domain atau input ke elemen tunggal di himpunan domain output. Artinya, setiap nilai output biasanya disimbolkan sebagai X, hanya bisa memiliki satu pasangan output, biasanya disimbolkan sebagai X kurung buka X. Fungsi linear, jenis-jenis fungsi, yaitu ada fungsi linear, suatu hubungan antara dua variabel yang menghasilkan grafik berupa garis lurus. Bentuk umum fungsi linear adalah Y sama dengan MX plus C. Yang kedua, fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX2 plus BX plus C. Yang ketiga, fungsi eksponensial adalah suatu fungsi di mana variabel bebas atau X menjadi pangkat dari suatu bilangan pokok A. Bentuk umum fungsi eksponen adalah Y plus A lebih besar X. Yang keempat, fungsi trigonometri adalah fungsi yang melibatkan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Fungsi trigonometri dasar adalah sinus, sin, kosinus, yaitu cos, dan tangen, yaitu tan. Contoh fungsi linear. Tentukan daerah asal domain dan daerah hasil range dari grafik fungsi linear f(x) sebagai berikut. Nilai x yang terkecil atau paling kiri adalah x sama dengan 2. Mungkin agak mudah. Nilai X yang terbesar atau paling kanan adalah X sama dengan 6. Teman-teman bisa ngeliat ya. Maaf kalau agak kabur. Jadi daerah asal fungsi df sama dengan kurung berawal X 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6, X dan bilangan bulat kurung berawal tutup. Menyusun fungsi kuadrat melalui titik puncak P kurung buka X P, YP kurung tutup dan melalui titik kurung buka X Y kurung tutup. Y sama dengan A kurung buka X min XP kurung tutup 2 pangkat 2 plus YP. Fungsi kuadrat melalui titik puncak kurung buka 2, min 1 kurung tutup dan melalui 4 kurung 7 adalah tentukan nilai A. Y sama dengan A, XY sama min X4 XP kurung tutup pangkat 2 plus YP. Y sama dengan 7 sama dengan A kurung buka 4 min 2 kurung tutup pangkat 2 min 1. 7 sama dengan A kali 4 min 1. 8 sama dengan A sama dengan 4A dan 4 dan A sama dengan 2. Y sama dengan 2 kurung buka X min 2 kurung tutup pangkat 2 min 1.
Y sama dengan 2 kurung buka X 2 X pangkat 2 min 4 X tambah 4. Min 4X tambah 4 kurung tutup min 1. Y sama dengan 2X2 X pangkat 2 min 8X plus 8 min 1. Y sama dengan 2X2 min 8X plus 7. Jadi kurvanya terlihat di 4,7 dan 2 min 1. Setelah ini saya lanjutkan ke teman saya, rekan saya, Danu. Danu dipersilakan. Oke, saya lanjutkan dari fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial dapat disebut juga fungsi bilangan berpangkat. Bentuk umum fungsi eksponen yaitu Y sama dengan AX, di mana sama dengan A pangkat X, di mana A lebih besar dari 0 dan A sama dengan 1. Nah, grafik fungsi Y sama dengan A pangkat 2 untuk 0. A pangkat X untuk 0 lebih kecil A dan lebih kecil 1. Contoh Y sama dengan setengah, dalam kurung setengah pangkat X. Terdefinisi untuk semua X. Apa itu? Pak, kalau kayak gitu lambang apa, Pak? Man, Mana? Pak. Kalau Anggota. anak R. Hah? Anggota. Anggota ya? X anggota R, iya. Iya. Terdefinisi untuk semua X anggota R. Jika A mempunyai nilai kecil dan negatif, maka sebaliknya Y bernilai besar dan positif. Jika X mempunyai nilai besar dan positif, maka Y mendekati 0 dan positif. Nah, untuk X sama dengan 0, maka kita peroleh Y sama dengan 1. Nah, ini contoh apa nih? Ini contoh trigonometri, Pak. Sin, kalau 0 begitu, apa Pak lambangnya, Pak? Theta. Peta ya? Theta. Sin peta sama dengan setengah dengan 0 derajat lebih kecil. Peta lebih kecil 360 derajat. Nilai peta yang memenuhi adalah, untuk mengetahui nilai sin peta sama dengan setengah, coba lihat kembali pada tabel nilai fungsi sinus. Fungsi sinus, karena pada soal diketahui 0 derajat lebih kecil, peta lebih kecil 360 derajat. Maka nilai peta yang memenuhi adalah peta sama dengan 30 derajat dan peta sama dengan 150 derajat, sehingga jawabannya menjadi 30 derajat dan 150 derajat. Ini contoh soal dari grafik, Pak, grafiknya. Oke, sekian, terima kasih. Oke. Nah, ya, tadi cukup banyak contoh-contoh grafiknya ya. Boleh tuh contoh-contoh grafiknya ya. Walaupun kalau kita perdalam lagi, saya tanya lagi mungkin bingung jelasinnya apa ya. Fungsinya buat apa itu? Iya, mohon dibantu Pak, mohon Oke. dijelaskan. Tapi nggak apa ya, udah cukup lumayan bagus. Sudah mengembangkan. Terima kasih, Pak. Ya, sudah mengembangkan. Itu yang terpenting adalah pengembangannya ya. Itu pengembangan agar terbiasa aja nanti mencari referensi referensi itu yang perlu dilakukan oleh kita, terbiasa mencari referensi. Oke, nah selanjutnya silahkan kepada kelompok terakhir. Kelompok berapa ini terakhir?
Kelompok 5 ya? Kelompok 5, 5, 5. Ada yang udah ngumpulkan kelompok 5? Siapa saja kelompok 5? Eji, Ihsan, Yayan, Imam. Masalahnya nggak masuk nih tugasnya kelompok 5. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 5. Oh, ini ada nih kelompok 5 masuk tugasnya ya. Di Google Site. Tapi nggak bisa diakses. Ezi Kamal, silahkan. Ezi. Mana ini Ezi? Ada kan di sini? Atau Yayan? Yang mengirimkan ke saya Ezi Kamal. Tapi nggak bisa dibuka. Cek gimana Ezi Kamal? Siap presentasi? Ini Isanikal Kodim ya? Yayan siapa ini? Di sini. Oh, Yayan Mahruri. Imam siapa Imam? Imam Syafi'i ya? Oke, silahkan. Ayo, percepat. Nah, mantap. Oke, let's go. Jadi kumano gue dimasukin aja. Ya, langsung. Mulai. Ji, ayo gerak Ji, mau ditanyaan Ji. Yuk. Tenang, gak ditanya. Ayo. Lama nih si Iksan nih udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eji Kamal, perwakilan kelompok 5 akan menyampaikan PPT ya. Sebelumnya kelompok 5 ada Iksanil Qadim, terus saya sendiri Eji Kamal, 3 Yayan Mahruri, 4 Imam Syafi'i. Ada sih dia. Ya.
Eh, apa itu fungsi? Fungsi di sini adalah sebuah aturan atau hubungan yang mengaitkan setiap elemen dari satu himpunan yang disebut domain dengan tepat satu elemen di himpunan lain disebut kodomain. Secara matematis, fungsi biasanya ditulis sebagai f dalam kurung x sama dengan yf dalam kurung x sama dengan yf dalam kurung x sama dengan y, di mana x adalah input atau nilai dari domain. Terus y adalah output, nilai dari kodomain. Contoh sederhana fungsi dalam kehidupan sehari-hari itu mesin penjual otomatis atau memasukkan uang koin itu input. Terus akan menghasilkan barang tertentu adalah output. Kalau contoh transportasi itu jarak yang ditempuh adalah output. Terus bergantung pada waktu tempuh dan kecepatan itu input. Next. Komponen dasar fungsi. Komponen dasar fungsi adalah elemen-elemen penting yang membentuk sebuah fungsi dan yang membantu mendefinisikan bagaimana fungsi tersebut bekerja. Fungsi dalam matematika memetakan setiap elemen dari himpunan domain atau input dengan tepat satu elemen di himpunan kodomain atau output. Untuk memahami dan menggunakan fungsi dengan benar, kita perlu mengenal beberapa komponen utamanya, yaitu yang pertama ada domain atau himpunan input. Kedua, kodomain, himpunan output kemungkinan. Ketiga, range atau himpunan output atkul. Lanjut dong. Next, Bang. Notasi fungsi dan cara penulisan. Notasi fungsi adalah cara untuk menuliskan dan memahami bagaimana suatu variabel input diproses menjadi output oleh suatu fungsi. Notasi ini membantu dalam menyusun hubungan matematis secara jelas dan terstruktur. Berikut beberapa bentuk dan aturan dalam penulisan fungsi. Cara penulisan domain dan kodomain. Secara formal, fungsi bisa dinyatakan dengan notasi berikut. F A lebih dari B, F A BF lebih dari A lebih dari B. Artinya fungsi F memetakan elemen dari himpunan A, domain, ke himpunan B, kodomain. Domain berisi semua nilai input yang valid, sedangkan kodomain adalah kemungkinan keluaran dari fungsi. Contoh, jika Fx sama dengan F, sama dengan X2 F dalam kurung X, X dalam kurung sama dengan X2 dan domain A 1, 2, 3. Maka output rank adalah 149 X. Jenis-jenis fungsi. Fungsi yang pertama itu fungsi linear. Fungsi yang kedua fungsi kuadrat. Fungsi yang ketiga fungsi eksponensial. Yang keempat fungsi logaritma. Presentasi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh anggota yang lain.
Dari saya cukup sekian. Udah. Gua. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ezi Kamal. Jenis-jenis fungsi yang pertama ada fungsi linear. Apa kan naruhnya sabar? Fungsi linear memiliki Sabar ge bentuk bukan umum X, cuman memiliki gak punya fungsi duit. Sabar umum ge harus F, sabar. Lagi ngaji tanda harus kurung X sabar. sama dengan MX Kenapa plus itu CF goda tanda mas kurung setan? X sama dengan MX Setengah plus aja tadi loh. CF Walah. tanda kurung Lama X apa itu, sama Pak? dengan Oke, silakan di mute dulu. Kami gede. Atau mau di mute dulu. sama Di dengan mute dulu, X plus tolong. C, di mana M adalah gradien kemiringan garis dan C adalah konstanta titik potong dengan sumbu Y. Grafiknya selalu berupa lurus. Oke, Imam kok di mute? oke. Oh, di mute. Tadi siapa yang eh nyalain sih? Imam Sapi, Pak. Ini yang lagi presentasi Imam Syafi'i ya? Ya. Halo, denger? Oke, lanjut. Oke. Silahkan. Oh ya. Tadi dengar sampai mana ini? Lanjut. Fungsi linier. Oh ya, linear. Iya. Oh ya, yang pertama fungsi linear. Fungsi linear memiliki bentuk umum f tanda kurung x sama dengan mx plus cf tanda kurung x sama dengan mx plus cf tanda kurung x sama dengan mx plus c, di mana m adalah gradien atau dimaksudnya kemiringan garis dan c adalah konstanta titik potong dengan sumbu y. Grafiknya selalu berupa lurus. Kedua, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk f tanda kurung x sama dengan ax 2 plus bx plus cf tanda kurung x sama dengan ax per 2 plus bx plus cf tanda kurung x sama dengan ax 2 plus bx dan v. Grafiknya berbentuk parabola yang bisa terbuka ke atas atau ke bawah tergantung nilai a. Yang ketiga, fungsi eksponensial. Fungsi ini memiliki bentuk f plus f tanda kurung x sama dengan ax f tanda kurung x sama dengan a per xf tanda kurung x sama dengan ax dengan a sebagai bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Grafiknya naik atau turun secara eksponensial. Yang keempat, fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponensial dan ditulis sebagai f tanda kurung x sama dengan log a tanda kurung x f tanda kurung x sama dengan garis miring log a tanda kurung x f tanda kurung x sama dengan log a tanda kurung x, di mana a adalah basis logaritma. Grafik fungsi linear. Grafik fungsi linear adalah fungsi yang memiliki bentuk umum yang itu f tanda kurung x sama dengan ax plus bf tanda kurung x sama dengan ax plus bf tanda kurung x sama dengan ax plus b, di mana a adalah gradien kemiringan garis, b adalah titik potong pada sumbu y intercept. Karakteristik grafik linear. Bentuk grafik berupa garis lurus. Gradien menentukan apakah garis naik positif atau turun negatif. Setiap perubahan pada X menghasilkan perubahan proporsional pada Y. Contoh grafik pada gambar tersebut, fungsi f tanda kurung x f tanda kurung x 3 kali dipresentasikan sebagai garis biru dengan garis gradien negatif turun. Beberapa
titik yang ditandai menunjukkan koordinat tertentu seperti 1/1, tanda kurung 1/1, dan di kosong dan tanda kurung 0/3. Aplikasinya grafik linear digunakan dalam bidang seperti ekonomi, hubungan biaya dan produksi, dan fisika, hubungan jarak dan waktu dengan kecepatan konstan. Grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memiliki bentuk umum f tanda kurung x sama dengan ax2 plus bx sama dengan cf plus sama dengan sama dengan cf tanda kurung x sama dengan ax/2 plus bx plus cf tanda kurung x ax2 Dalam kasus plus ini, bx saat saya dan ngomong c, servis, di mana contohnya a, seperti b, dan c servis adalah yang berada di port 21 koefisien yaitu ada konstanta FTP, vulnerable jika ini a dibanding a sudah memakai dibanding a adapter yang lagi, sama. grafik berbentuk parabola terbuka ke atas. Jika A dibandingkan dengan A dan seterusnya, grafik terbuka ke bawah. Karakteristik titik puncak vertex TP sesuai ininya TP min 3 per min 1 adalah titik terendah atau tertinggi tergantung arah parabola. Sumbu simetri garis vertikal yang melalui titik puncak dalam contoh ini X sama dengan min 3x sama dengan min 3x sama 3. Akar atau zeros x min intercept koordinat titik di mana grafik memotong sumbu min x yaitu di x1 tanda kurung min 2 per 0 x min 1 tanda kurung ini lagi hingga seterusnya. Y intercept grafik memotong sumbu min Y di tanda kurung OC dan seterusnya yaitu tanda kurung 0/8. Dalam contoh ini persamaan fungsi f tanda kurung x sama dengan x2 plus 6x dan 8f tanda kurung x sama dengan x/2 plus 6x dan plus 8f tanda kurung x sama dengan x2 per 6x tambah 8. Pengaplikasiannya, fungsi kuadrat sering digunakan dalam permodelan fisika, ekonomi, dan optimisasi untuk menggambarkan pola perubahan atau fenomena seperti lintasan proyektil atau pertemuan laba. Grafik fungsi eksponensial. Grafik fungsi eksponensial memiliki bentuk umum sebagai berikut yang bisa dilihat. F sama dengan F tanda kurung X sama dengan A DXF tanda kurung X sama dengan A garis miring C DOT sama B per XF tanda kurung X sama dengan A DX, di mana A adalah konstanta awal, B adalah basis. Jika B sama B 1B hingga seterusnya grafik naik. Jika jika 0 B dibanding 0, 10 dibanding B dan seterusnya, maka itu grafiknya menurun. Grafik pada gambar ini menggunakan persamaan F tanda kurung X sama dengan 2XF tanda kurung X sama dengan 2 per XF tanda kurung X sama dengan 2X. Karakteristik grafik intercept di sumbu Y, grafik memotong min Y pada titik tanda kurung 0/1. Seterusnya pertumbuhan cepat, fungsi eksponensial tumbuh dengan sangat cepat seiring bertambahnya X. Titik penting pada grafik yang bisa dilihat tanda kurung 1/2, 2/4, dan 3/8. Untuk X negatif
bisa dilihat ininya. Untuk asimtotnya sumbu min X sama sebagai asimtot grafik tidak pernah menyentuh sumbu min X tetapi mendekati saat X dan ya seterusnya. Pengaplikasiannya fungsi eksponensial sering digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan populasi, keuangan, bunga majemuk, dan fenomena alam seperti peluruhan radioaktif dan penyebaran penyakit. Grafik fungsi logaritma bentuk umum fungsi logaritma bisa dilihat f tanda kurung x sama dengan log b tanda kurung x, f tanda kurung x sama dengan log b tanda kurung x, f tanda kurung x sama dengan log b dan tanda kurung x, di mana b adalah basis logaritma, misalnya basis 10 untuk logaritma desimal atau basis e untuk logaritma natural. Karakteristik grafik bisa dilihat intercept sumbu x, grafik f tanda kurung x memotong sumbu min x di titik tanda kurung 1/0, grafik g tanda kurung x bergeser satu satuan ke kanan dan memotong sumbu min x di titik tanda kurung 2/0, grafik h tanda kurung x adalah versi g tanda kurung x yang digeser ke atas dua satuan. Yang kedua, pertumbuhan lambat, grafik meningkat seiring bertambahnya nilai x, tetapi laju pertumbuhannya melambat pada nilai x yang lebih besar. Asimtot vertikal, sumbu min y adalah asimtot vertikal untuk semua fungsi logaritma ini. Grafik tidak pernah menyentuh atau melewati sumbu min y. Titik-titik penting pada grafik bisa dilihat f tanda kurung x yang itu log tanda kurung 1 dan 0 log tanda kurung 1 sama dengan 0. Yang kedua log tanda kurung 2 sama dengan 2 log tanda kurung 2 sama dengan log tanda kurung 2 sama dengan 2. G yang keduanya g tanda kurung x log tanda kurung 2 kurang 1 sama dengan tanda miring log tanda kurung 2 min 1 sama dengan 0 log tanda kurung 2 kurang 1 sama dengan 0. Dan yang kedua log tanda kurung 5 kurang 1 sama dengan 1 log 5 kurang 1 sama dengan 1 log 5 kurang 1 sama dengan 1. Dan yang terakhir h tanda kurung x melewati titik tanda kurung 2/2 dan 5/3. Pengaplikasiannya fungsi logaritma digunakan dalam skala pengukuran seperti skala pH, skala desibel, dan perhitungan kompleksitas algoritma big O logaritmik. Dan pemecahan masalah menggunakan fungsi. Yang pertama, definisi pemecahan masalah dengan fungsi. Pemecahan masalah menggunakan fungsi melibatkan penerapan konsep fungsi dengan menganalisis model dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam berbagai situasi. Fungsi membantu kita mengorganisir informasi, membuat perhitungan, dan mendapatkan solusi yang tepat. Yang kedua, langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah, menentukan apa yang diselesaikan atau yang dicari. Yang kedua, modelkan masalah menggunakan fungsi untuk menggambarkan hubungan antar variabel yang terlibat. Contoh, jika ingin menghitung biaya total dari beberapa barang, modelkan dengan fungsi f tanda kurung x sama dengan p xf tanda kurung x sama dengan p seterusnya, di mana p adalah harga per unit dan x adalah jumlah unit. Yang ketiga, tentukan variabel dan parameter
identifikasi semua variabel yang mempengaruhi masalah dan parameter yang dapat diubah. Yang terakhir, lakukan perhitungan. Gunakan fungsi untuk menghitung hasil berdasarkan variabel yang ditentukan. Kesimpulan, fungsi merupakan konsep dasar dalam matematika yang memiliki aplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari. Berfungsi sebagai alat analisis yang efektif untuk memahami hubungan antar variabel, memodelkan situasi, dan meramalkan hasil. Meskipun ada tantangan dalam kompleksitas dan ketergantungan pada data, pemanfaatan fungsi memberikan peluang besar untuk inovasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai bidang. Terima kasih. Oke, cukup. Oke, Ya udah gitu aja, Pak. kita nggak ada tanya jawab dulu ya. Tadi lebih banyak menyampaikan apa namanya. Oke, ini dulu ditutup dulu share screen-nya. Oke. Oke. Tadi lebih ke banyak menyampaikan tentang fungsi-fungsi lain ya. Nggak apa-apa, lumayan bagus. Cuma terlalu melebar sebenarnya, tapi ya oke lah. Nah, untuk presentasi ya kita cukup sampai di sini. Semuanya sudah presentasi. Silakan berikan applause kepada yang presentasi ya. Tangannya diangkat di sini ada ya di reaksi-reaksinya. Oke, silahkan ya bereaksi. Ya, silakan bereaksi ya. Yang mau kirim-kirim tangan ya, silahkan kirim-kirim tangan. Oke. Sip. Nah, saya nggak bisa komentari satu persatu ya presentasinya karena waktu kita sangat terbatas. Kita langsung saja hari ini masuk kepada inti materi kita ya. Oke, kita akan membahas tentang mana ini PPT saya. Oke. Oke. Kita akan menyampaikan sekarang tentang teori bilangan. Nah, sebelum itu kita oke sabar ini nggak enak nih tata letaknya. Oke, seperti ini aja. Kita share window lagi. Cek. Oke. Oke. Kita mulai pembahasan kita. Ini sebenarnya materinya banyak banget ya. Cuma kita coba persingkat-singkat aja ya. Kita coba persingkat. Oke. Oke, kita begini aja deh. Tutupan semua kalau pakai present. Oke, mesti diatur ya. Oke, kita langsung saja masuk materi kita hari ini, algoritma dan teori bilangan. Kita kayaknya nggak bisa stop rehat dulu ini. Udah jam segini ya. Oke. Nah, ini salah satu materi yang cukup penting untuk dipahami ya. Terkhusus lagi nanti oleh orang-orang yang mau bermain-main di bidang security. Karena teori bilangan ini nanti ya, menjadi basic atau dasar ya bagi matematika untuk kriptografi ya, nanti atau untuk hash ya. Kan kalau di jaringan ya sekarang tinggal config aja ya. Tinggal kita tulis konfigurasinya sedikit ya di Cisco ya atau di Mikrotik apa. Nah, tapi bagaimana dasar daripada kriptografi itu? Nah, dari mana? Kenapa bisa begitu berubah dari
dari kata-kata yang kita pahami sebagai manusia menjadi kata-kata yang diacak tidak bisa dipahami oleh manusia gitu. Ntar ada encryption, decryption, itu dipelajarinya di materi lain, bukan di sini. Bahkan ada bukunya satu ya yang mempelajari security ya, banyak di enkripsi dekripsi itu sampai sekarang edisi ke-8 berapa ratus halaman itu ya. Hampir 1000 halaman kalau nggak salah itu. Banyak banget itu bukunya. Waktu S2 belajar itu ya lumayan enak sih ngelihatnya. Nah, basicnya itu dari mana? Basicnya ini teori bilangan. Ini WhatsApp masuk nih, teng. Kan ada ya end to end encryption kan kalau WhatsApp ya. Kenapa pesan kita tidak bisa dibaca oleh orang lain ya? Karena ada namanya enkripsi, dan enkripsi basisnya adalah teori bilangan. Oke, dan teori bilangan ini digabungkan ya dengan algoritma. Kenapa? Karena ini sebagai pembukaan aja ya. Karena nanti materi algoritma ada yang khusus materi membahas algoritma ya. Biasanya nanti algoritma dan struktur data. Kalau di luar negeri itu disebutnya biasanya DSA ya. Data Structure and Algorithm. Kalau di luar itu, atau kalau mau cari kursus-kursusnya banyak tuh, Data Structure and Algorithm. Itu beda lagi nanti tuh ceritanya. Nah, ini hanya pembukaan saja. Kita pembukaan dikit-dikit aja lah ya tentang algoritma. Nah, jadi algoritma kenapa kita pelajari? Ya karena nanti kita ingin menyelesaikan teori bilangan itu berurutan ya. Penyelesaiannya itu secara logisnya itu ada urutannya nanti. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah bilangan. Ya, terkhusus di sini kita sedang membahas teori bilangan bulat. Bilangan bulat. Oh, kenapa bilangan bulat? Emang ada bilangan lain lawannya, bilangan real. Bilangan real itu ya bilangan yang bisa menjadi desimal. Nah, kalau bilangan bulat tuh nggak bisa jadi desimal nanti. Ntar kita akan bahas. Nah, dalam ilmu komputer bilangan bulat ini yang dipakai ya bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Nah, di sini kita nanti menyelesaikan masalahnya secara berurutan. Apa itu algoritma? Secara sederhana, algoritma adalah urutan logis langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kita pernah nyontohin tuh waktu lagi di kampus kan ketemu tuh cara membuat mie. Nah, gitu. Ada yang jawab, apa cara membuat mie? Pertama, step langkah-langkahnya niat katanya. Bukan niat, lapar dulu ya, bukan niat dulu, lapar dulu. Tapi enggak sih. Biasanya kalau lewat warkop lapar nggak lapar, niat nggak niat, biasanya nyium bau mie jadi pengen makan mie gitu. Pertama ya biasa kan buka bungkusnya, panaskan air dulu, beli dulu lah mie-nya lah pastilah ya. Anggap mie-nya udah ada lah gitu ya. Mie-nya udah tersedia, ya tinggal panaskan dulu air, isi air, tuangkan misalkan berapa mili air ya ke dalam panci. Terus dipanaskan berapa derajat itu Celcius, panasnya atau apinya berapa, tunggu sampai berapa menit, lalu masukkan mie ya. Masukkan telur dulu misalkan ya, terus baru masukkan mie, tunggu sampai berapa menit lah, lalu tuangkan bumbu-bumbunya selagi memasak ya, dan akhirnya tuangkan mie dan airnya misalkan ya beserta dengan telurnya kalau ada telurnya. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana kita biasanya melakukan sesuatu. Itu sebenarnya adalah algoritma. Langkah-langkah menyelesaikan sesuatu secara sistematis, berurutan. Nah, itu kan sangat simpel ya kalau di kehidupan sehari-hari kita. Atau nyalain motor. Ya kalau nyalain motor ya, kuncinya dulu dimasukin ya ya dicolok dulu kuncinya, dinyalakan, di-on-kan motornya. Baru misalkan kalau yang biasa manasin motor ya manasin dulu motornya itu kan sebelumnya kan ya. Kalau nggak di colok kuncinya ya nggak di on kan ya nggak bisa jalan, tetap nggak bisa nyala kan, starternya tetap off,
nggak bisa motornya jalan. Atau tiba-tiba makan mie langsung campurin bumbu ke mie. Bisa sih dimakan jadi mie kremes, tapi bukan jadi mie instan, jadi bukan jadi mie rebus nanti namanya. Itu yang eh, kita biasa lakukan sehari-hari ya. Secara sistematis perilaku itu kita lakukan. Dan manusia itu sebenarnya berpikir secara sistematis, berurutan. Kenapa manusia banyak yang tidak berpikir sistematis? Ya karena dia tidak berusaha mengurutkan atau bahkan kehilangan bagaimana caranya mengurutkan sesuatu masalah. Itu biasanya ada gangguan-gangguan dari eksternal di hidupnya tuh biasanya. Nah, itu lupa tuh hal-hal yang penting diurutkan. Nah, dalam matematika ya berpikir itu harus berurutan. Ilmu komputer itu berurutan berpikirnya. Jika A maka B baru C gitu. Atau jika A tidak ini maka B tidak akan ini. Gitu. Nanti di materi algoritma itu akan dipelajari ya bagaimana membuat flowchart ya, menggambarkan cara kerja suatu sistem itu nanti dipelajari di bagian algoritma. Nah, kita sekarang langsung percepat saja. Nah, ini penemu atau bukan penemu yang menjadi dasar atau yang menjadi nama algoritma hari ini dari beliau. Ya. Algoritma itu berasal dari kata algoritm yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Luar biasa ya dulu ya, umat muslim zaman dulu ya. Ya. Jadi menghitung angka Arab, algoritm. Nah, tapi orang-orang dari barat, orang-orang dari barat itu dia nggak bisa ngomong algoritm. Jadi algoritm ya, ngomongin algoritm. Kebiasaannya nggak bisa dia ngomong algoritm. Nah, maka dan ini berasal dari seorang ilmuwan yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, atau sering kita kenal Al-Khwarizmi lah ya. Ini yang menemukan teori aljabar yang kita gunakan sampai hari ini. Nah, gitu. Dan teori ini yang mendasari banyak hal. Yang mendasari banyak teori dari teknologi kita hari ini. Beliau adalah penemunya. Ya, jadi algoritma itu berasal dari algoritm. Ya. Al-Khwarizmi mereka nggak bisa baca jadi algoritm. Seorang ilmuwan asal Arab ya pastinya seorang Muslim ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk bilangan bulat. Nah, bilangan bulat adalah cabang matematika murni yang ditunjukkan untuk mempelajari bilangan bulat atau integer. Nanti kalau Anda akan belajar kalau di pemrograman atau sebelumnya kita pernah belajar ada integer ya. Nah, integer itu bilangan bulat. Bilangan bulat ya bilangan yang gak ada koma-komanya. Atau fungsi bernilai bilangan bulat. Atau fungsi. Makanya kita pelajari tadi fungsi itu. Fungsi yang hasilnya bilangan bulat. Bilangan bulat atau integer adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Contoh 8, 21 atau minus. Pokoknya dia tidak desimal, tidak 2 koma, enggak. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 8, 34, 0,0, yaitu namanya bilangan real. Dan itu biasanya dipelajari di matematika continuous, bukan matematika diskrit. Matematika diskrit hanya mempelajari bilangan bulat. Jadi simple sebenarnya. Nggak ada koma-komaan di kita tuh. Nah, sifat pembagian bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat. Dan A-nya tidak boleh atau bukan sama dengan 0. A-nya nggak boleh 0 ya. Kalau ya 0 habis dibagi 0 ya 0. A habis membagi B. Ya, bukan A dibagi B, tapi A habis membagi B. Ya, dan A-nya itu bukan 0. Ya kalau 0 ya habis ya. Semua yang dibagi 0 ya habis 0. A habis membagi B. Jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A kali C.
Di notasinya ya, kalau kita baca kita langsung ke contohnya aja. Waktu kita singkat banget. Oke, contoh 4 habis membagi 12. Ya, karena 4 dibagi 12 adalah 3. Ya, tetapi 4 tidak habis membagi 13. Ya, karena dia bukan lagi bilangan bulat. Nah, nanti kita akan pelajari materi-materi yang pernah kita pelajari di SD nih. Tapi mungkin kita sudah lupa, jadi kita akan pelajari lagi hari ini. Oke. Ada namanya teorema Euclidean. Atau nyebutnya apa ya? Euclidean atau nyebutnya susah. Oke, misalkan M dan N bilangan bulat dan N-nya harus lebih daripada 0 atau nggak boleh 0 ya. Jika M dibagi dengan N, maka hasil pembagiannya adalah Q atau quotient dan sisanya R remainder sedemikian sehingga M, kalau kita rumuskan M sama dengan N dikali quotient dan ditambah dengan remainder. Dan ada syaratnya. R-nya ya tidak boleh minus atau R-nya itu harus plus. Ya. R-nya tidak boleh minus ya. R-nya itu lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi nggak boleh kurang dari 0. Oke. Kalau kita contohkan di sini, ada contohnya. Nah, 1987 dibagi 97. Hasilnya 20, sisanya 47. Nah, kenapa bisa seperti itu? Lebih gampangnya kita balik ke rumus yang tadi. N kali Q plus R. Oke. Berapa? 20 kali 97 berapa? 20 kali 97 berapa? Berapa 20 kali 97? Bingung nih. 1940. Oke, 1940. Gampang ya menghitung. Tinggal kali 2 aja, 0 tambahin di akhir ya. 104. Oke, 194, 1940. Di situ ada sisa kan? Gak bisa ya. Nah, kalau kita langsung bagi misalkan 1987 kita langsung bagi habis itu pasti koma hasilnya. Nah, makanya di sini ada namanya teorema Euclidean. Ada quotation dan ada sisanya nanti. Ya, ada R-nya. Nah, 20 kali 97. 97 itu Q-nya tadi, quotation-nya. Nah, R-nya sisanya berapa? Remindernya 47. Atau yang paling lebih simpelnya. Nah ya, 2 min 22 ya. Habis dibagi 3. Min 8 sama dengan min 8 berarti sisa 2. Nah, kenapa bisa begitu? 22 bagi 3 nggak mungkin 0 kan? Nggak mungkin 0 kan? Kenapa bisa begitu? Kenapa sisanya 2? Udah mulai bingung nih. Min 22 dibagi 3 sama dengan ya, min 8. Sisanya 2. Delapan kali 3 berapa? 8 kali 3 berapa? 24. 24 ya. Berarti di sana 8 kali 3 itu 4. Berarti sisanya min 8 ya, kali 3 sama dengan min 2, 4. Sisanya berapa? 2. Makanya di sana dimasukkan R-nya 2. Tapi kalau kita membaginya dengan 7, maka hasilnya min 1.
nggak boleh hasilnya min 1R-nya itu tidak boleh minus. Tadi kan syaratnya R nggak boleh minus. Makanya dia nggak boleh. Bukan termasuk teorema Euclidean. Nggak bisa. Nah, pembagian bersama terbesar. Ini kita udah pelajari sejak SD. Yang namanya ada FPB dan KPK. Masih ingat? Faktor pembagi terbesar apa FPB itu artinya? Faktor pembagi terbesar apa tuh? Lupa lagi saya. FPB dan KPK. Oh, ini pelajaran SD nih. Faktor persekutuan, bukan pembagian. Faktor persekutuan terbesar, lalu ada kelipatan persekutuan terkecil KPK dan FPB. Nah, yang ini yang kita pelajari ini yaitu bagian dari FPB. KPK-nya tidak kita pakai. Kita pakai di sini FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Ada yang masih ingat bagaimana cara menentukan FPB, faktor persekutuan terbesar? Ini pelajaran SD. Ada yang masih ingat gak? Jadi kita nggak usah baca yang begini-beginian nih. Pakai aja FPB. Kalau di luar namanya GCD ya, Greatest Common Divisor. Kalau baca bahasa Inggrisnya Greatest Common Divisor, GCD lah. Kalau di Indonesia FPB. Ada yang masih ingat menentukan FPB? Wah, ini karena kita akan berkutat di sini nih nanti. Logikanya harus masuk dulu. Atau kita pelajari dulu ini, mengulang sedikit ya. Jadi FPB itu kan bisa ditentukan dengan beberapa cara ya. Salah satunya ya dengan ini ya, dibagi, pembagian dikalikan satu persatu. Ada juga nanti dengan pohon faktorial. Nah, ada juga nanti dengan satu lagi tuh apa, saya lupa tuh. Ada 3 dia caranya nanti. Nah, ini pakai cara yang pertama. Nah, gimana caranya? Kalau kita nanti dulu, saya coba buka Paint dulu. Kita stop sharing dulu. Tadi kan contoh soalnya 45 dan 36 ya. Oke, 45 dan 36. Nah, masih ingat pohon faktorial? Atau yang pertama dulu deh tadi. 45. Oh, ini nggak bisa nulis. Nah, kan ini 45 ya. Nah, 45 itu dibagi pertama ya. 45 dibagi dengan 1. Pertama dari 1 dulu ya. Habis yang menghasilkan 1. Berarti di sini 45 kali 1. Ini kali 2. Kali 2 atau dibagi 2. 45 dibagi 2 berapa? Bisa enggak? Lima dibagi 2 bisa enggak? Ini kan dibagi 1 nih. Oke, 45 dibagi 2 enggak boleh. Enggak bisa ya. 45 dibagi 2 hasilnya 2 berapa? Hasilnya 45 bagi 2 22,5. Enggak bisa ya. Ya kan enggak boleh bilangan real. Ini bilangan bulat. Kita lagi belajar bilangan bulat. Dari sini enggak ada ya. Kayak kosong. Berarti biasanya dibagi 3 langsung ya. Kita langsung 45 bagi 3 berapa? 15. 15 bagi 3. 15 bisa dibagi berapa lagi? 5 ya. 15 bagi 3, 5. 5 hasilnya. Oke, jadi habis ya. Ini habis membagi, ada 1, 3, 5, 15 dan 45. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1, 3, 5, ada 9 nih. 9 dari mana? Oke, bagi 9. 45 dibagi 9 bisa enggak? 9 bagi berapa 45? 45 dibagi 9, 5, Pak. Oke, betul. 5 ya.
Oke, berarti sini ada 9, berarti 5. Ya, bisa dibagi 5 juga. Pokoknya yang habis dibagi 5. Apa yang bisa jumlahnya atau hasilnya tidak menjadi desimal. Nah, FPB, faktor bilangan terbesar, persekutuan terbesar, nanti dicari yang samanya yang mana dari bilangan ini, nanti terus ditambahkan ke sini 1, 3, 9, nanti dicari yang paling terbesarnya. Yang paling terbesar di sini 9. 36, ya bagi 1 1, ya bagi 2 36 bisa ya. Bagi 3 bisa enggak diurutkan? Bisa. Ya 36 bagi 3 berapa? 12. Bagi 4 bisa enggak? Bisa. Bagi 4 berapa? 36 bagi 4 berapa? 9. 9. Oke. Nah, ini kan 9 bagi 36, 36 bagi 9 ya 4 tadi. Ya, bagi 12 bisa diurutkan sampai akhirnya 36. Nah, nanti dicari yang sama yang mana, atau bisa nanti lewat pohon faktorial. Nanti di sini ya, ini 45 misalkan ya. Kalau pohon faktorial lebih simpel aja. Bagi 2 nggak bisa. Langsung bagi 3 tadi ya. Kalau pohon faktorial sini 15. 15 bagi 3 hasilnya 5. Ya, nanti sampai akhirnya itu bilangan prima. Bilangan prima artinya hanya habis dibagi oleh satu atau dirinya sendiri. Nah, nanti dicari tuh faktorialnya. Nah, ini 3, 3 dan 5. 3 pangkat 2 kali 5. Nanti tadi apa lagi? 36 ya? 36. Kita bilangan faktorial di sini. 36 bagi 2 berapa tadi? 12. 12 bisa dibagi 2? Bisa 6. 6 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 3. Sampai kita 3. dapat bilangan prima. Oke, berarti di sini 2 pangkat 3 dikali ini berapa? 3. Nah, nanti dicari yang samanya. Ya, dicari pangkat yang terkecil dan nanti yang sama. Ya, akhirnya nanti kita temukan hasilnya 9. Kita dikalikan nanti ya hasilnya 9. Ya, yang paling kecil yang pangkat yang mana? Ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 berapa? 6. 6. Tambah, nanti tambahin tambah 3. Jadi hasilnya 9. 9. Ya, itu kita mengulang pelajaran SD. Nggak apa lah ya mengulang pelajaran SD. Oke, karena ini pentingnya di memahami, mengulang pelajaran ini. Kalau nggak paham nanti bingung sendiri kita. Karena ya pelajaran bilangan ya tentang ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Ini contoh langsung. Nah, ada teorema kedua. Misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N-nya harus lebih dari 0. Demikian sehingga M sama dengan N kali Q tambah R. Di mana R-nya syaratnya tadi tidak boleh minus. Maka persamaan pembagi, persamaan bersama terbesarnya PBB-nya adalah M, N. M dan N sama dengan N dan R. Oke. Apa maksudnya? Kita langsung ke contoh aja ya. Tadi M-nya 60, N-nya 18. Kalau kita buat M60 berarti bisa R-nya berapa? Kalau 60 kan M, N-nya 18, itu akan sama dengan N kali R. Nah, kita masukin di sini. Gimana caranya bisa hasilnya 60 dan 18. Ini 3 kali 18 hasilnya berapa? 3 kali 18 54. 54. Tambah 6. Hasilnya harus sampai 60. Maka kita buat persamaannya. M dan N itu sama dengan 18, 18 dan 6. Atau bisa kita bilang 6 di sini ya, menjadi faktor terbesarnya nanti. Faktorial terbesarnya PBB-nya. Oke, nah ini algoritma Euclidean
Euclidean apa bacanya nggak tahu gimana, untuk mencari pembagi bersama terbesar atau faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan bulat. Kayak dia seorang matematikawan Yunani. Ya. Oke, kita lanjut saja. Ini beberapa teori-teorinya. Nah, ini teori yang masih yang kedua ya, teorema kedua. Kalau kita buka salah satu, ini kan di ada pelajaran codingnya sebentar. Jadi kita buka dulu. Ada namanya algoritma Euclidean. Kita buka dulu mana. Ini. Oke. Mana sih? Salah. Oke, kelihatan algoritma Euclidean? Ada di sini ya? Share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Share screen-nya kelihatan nggak? Aman ya share screen-nya ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, kalau kita mengimplementasikannya, kira-kira kodenya seperti ini. Kalau tadi kan dalam bahasa C ya, bahasa C itu lumayan ribet ya kalau untuk yang pemula. Yang penting kita masuk ke bahasa yang paling mudah, yaitu Python. Nah, tadi kalau kita balik lagi ke pelajaran kita, nah, itu kita sedang belajar tentang bagaimana mendapatkan nilai pembagi terbesar. Kalau kita buat satu program ya di Python, kira-kira bentuknya seperti ini. Kita buat functionnya dulu ya. Kita buat functionnya A dan B ya, tinggal nanti biar bisa dipanggil. Nah, kita pakai while karena kita nggak peduli urutannya. Ya. Jika B ya sama dengan B-nya itu nggak boleh 0. B-nya nggak boleh, dimana B-nya ini nggak boleh 0. Ya, reminder A modulo. Nah, kalau di program ini gambarnya jadi kayak gini, apa simbolnya modulo itu bagi atau persen. Modulo itu persen. Modulo atau teorema Euclidean itu dilambangkan dengan persen. Nah, kita misalkan mau cari A-nya 45 dan B-nya 21. Ya, kita running jadi seperti ini. Nah, atau mau yang lebih panjang lagi, kita masukkan di sini misalkan 85. Ya, di sininya kita masukkan lagi berapa? 38 misalkan ya. Kita running lagi di sini. Nah, kita bisa lihat ya di sini 85 pertama 2 kali 38 tambah 9. Diurut lagi nih 38 ya. 38 sama dengan 4 kali 9 ya, tambah 2 yang R-nya ya, tetap tambah sisanya 2, sisanya 2. Masuk lagi 9 ya, 4 kali 2 kalikan ini turun ke sini, sisanya berapa? 1 sampai angka 0. Ya, tadi kita bahas istilahnya kalau di luar itu GCD. Apa itu GCD? Kalau di luar disebutnya GCD atau Great Common Divisor. Nah, GCD-nya dari GCD dari 85 dan 38 adalah 1. Nah, kalau kita balik ke pelajaran kita yang tadi ya, tentang kita balik lagi. Nah, ini kan ada susunannya ya. Kita mencari grid pembagi terbesarnya. Jika M-nya 80 dan N-nya 12, di mana syaratnya terpenuhi ya, M itu harus lebih besar atau sama dengan daripada N. 80 itu kalau kita bagi lagi
12 dikali 6. 12 kali 6 itu berarti 72. Sisanya berapa? 8. Masuk lagi 8, 12 ya. 12 taruh sini. 12 1 kali 8, sisanya 4. Masuk ini 8. 8 berapa? 2 kali 4, sisanya 0. Nah, sisa pembagi terakhir ya sebelum 0 adalah 4, maka PBB-nya adalah 4. Pembagi terbesarnya adalah 4 di sini. Pembagi bersama terbesarnya adalah 4. Kalau kita lihat di sini mungkin ada bingung. Tadi kalau kita balik lagi ke codingan, bukan yang itu berarti, oh yang ini ya. Tadi salah share screen berarti saya. Oke, nah kalau kita balik lagi ke sini, kita bisa lihat saya masukkan 85 dan saya masukkan B-nya 36. Berarti kalau kita masuk ke PPT tadi ya, berarti M-nya 85 ya, N-nya 38. Nah, kita urutkan 85 itu kalau dibagi bagi 2 misalkan ya. Sisanya 38 ya dikali 2. 38 dikali 2 berapa? 38 dikali 2 76 ya. 76 ke 85 berarti ada sisanya 9. Tadi seperti di PPT ya, diurutkan. 38 ya, masuk 38 ya, di sininya sisanya 9 dimasukkan dan seterusnya hingga akhirnya 0. Itu teorema Euklidian yang kedua. Atau kita mau ganti lagi biar lebih jelas. Sini saya ganti yang lebih gede. Misalkan 94. Ya di sininya 4 misalkan ya. Saya running. Oke. Nah, sama ya. 94 2 kali 44 sisa 6. Ya, masukin 44. 44 itu 7 kali 6 sisa 2. 6 ya. Itu 3 kali 2. Plusnya sampai sisanya 0. Berarti GCD-nya, Great Common Divisornya, nah itu adalah 2. Oke. Nah, ini pelajaran teorema Euklidian yang kedua. Nanti Anda akan banyak mempelajari teorema Euklidian ini atau algoritma Euklidian ini di bagian atau di mata kuliah tersendiri ya, bukan di mata kuliah ini. Ini hanya pengantarnya mungkin ya, hanya pengantarnya saja tentang teorema Euklidian. Kita ingin tunjukkan bahwa di kode dengan proses matematikanya itu sama sebenarnya, ya, tidak berbeda. Hasilnya pun harusnya sama. Seperti cara pengerjaan matematikanya. Kan kalau pengerjaan matematikanya seperti ini. Oke. Nah, ada namanya kombinasi linier. Apa bedanya kombinasi linier? Ya, combination jika A dan B dengan koefisiennya. Kombinasi linier artinya dapat dinyatakan koefisiennya. Ada teoremanya ya. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB-nya A dan B sama dengan M dikali A plus N dikali B. Kalau kita lihat contohnya yang tadi, kita rubah tuh PBB dari 80 dan 12 tadi adalah 4 ya. Kita dapatkan 4 di sebelumnya yang tadi. Ya, PBB-nya berapa? 4. Yang paling pembagi sampai dia sebelum 0 itu 4. Nanti kita masukkan ke sini. PBB-nya berarti 4, sama dengan ya, min 1 kali 80 ditambah 7 kali 12. Oke, kita percepat. Nah, kita langsung masuk ke contoh yang ketujuh. Nyatakan PBB 21 dan 45 sebagai kombinasi linier dari 21 dan 45.
Langkah pertama, kita rubah. Lihat persamaannya di sini. M dikali A, N dikali B. 45. Oke. Kita buat dulu kombinasi linear. 45 itu sisanya kalau kita kalikan ya 21 kali 2 ya berarti 42 sisa 3. Nah, 21 ya 7 langsung kali 3 hasilnya langsung 0. Nah, di sini berarti pembagian terakhirnya adalah 3. Berarti kita dapat PBB-nya adalah 3. Dari persamaan tadi kita buat persamaan dengan teorema 3. Di mana 3 sama dengan 45 dikurangi 2 dikali persamaan 2-nya 21 sama dengan 1 dikali 45 dikurangi 2 dikali 21. Ini persamaan 1 tadi ditulisnya seperti itu. Atau yang paling simpel sebenarnya udah simpel, teorema 3 ini dipersimpel, kita langsung jadikan dia 3 kombinasi linier. Ini persamaannya aja, nggak usah dibikin ribet. Kenapa? Sebenarnya kalau penyelesaian soalnya nggak perlu digambarkan seperti ini sih, tinggal jawab aja 3 ya. Kita menyelesaikannya dengan seperti ini pun sudah cukup sebenarnya. Oke, ini lebih dalam lagi, lebih panjang lagi. Inilah kenapa tadi algoritma kita pelajari ya. Kita menyelesaikannya secara tersusun. Tadi nyatakan PBB 312 dan 70 sebagai kombinasi linier ya. Nah, kalau kita lihat lagi pertama 312, 70 dikali 4, 7 kali 4, 28. Atau 280. Sisanya berarti 32. Masuk ya, 70, 32 kali 2. Misalkan ya di sini 32 kali 2 berarti 64. Sisa 6. Masukin 32. 32 berarti sisa 2. Nah, berarti di sini PBB-nya berapa? PBB-nya adalah 2 karena dia pengkali terakhir sebelum dia 0. PBB-nya 2. Oke. Kita mengurutkan ini seperti kita belajar algoritma tersusun cara menyelesaikan masalahnya. Ada namanya relatif prima. Apa itu relatif prima? Relatif prima adalah dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika A dan B-nya sama dengan 1. A dan B-nya harus sama dengan 1. Itu baru disebut relatif prima. Nah, kalau kita lihat contohnya, 20 dan 3 relatif prima ya, karena dia dibagi hasilnya 1. Dibagi dia hasilnya 1. Atau kita coba definisikan lebih jelas lagi tentang relatif prima. Aduh. Wow. Udah tinggal sedikit lagi waktunya. Relatif prima. Oke. Nah, relatif prima ini sebenarnya kalau kita ibaratkan ya, kita punya kue misalkan ya. Nah, dia itu nggak bisa dipotong kecuali nanti hasilnya dirinya sendiri ya. Hanya satu aja, satu tubuh aja, dia nggak bisa dipotong-potong. Mesti kue bulat lah. Kalau misalkan kue bulat yang udah nggak bisa dipotong-potong. Jadi si faktor prima ini dia nggak bisa dipotong atau tidak bisa dibelah-belah, hasilnya itu harus 1. Bilangan yang tidak memiliki faktor persekutuan selain angka 1. Kalau kita balik ke contoh yang tadi 20 dan 3 ya, maka faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Kalau kita urutkan seperti awal tadi, 1 ya, 20 bagi 1 ya 20, 2 bagi 2 bisa enggak? Bisa.
bagi 3 nggak bisa, bagi 4 bisa, 5 ya, bagi 5 hasilnya 4, bagi 10 bisa. Lalu ada 3. Nah, 3 faktornya cuma 1 dan 3. Artinya satu-satunya faktor yang sama, jadi kesamaannya adalah 1 aja. Antara 20 dan 3 kesamaannya itu adalah 1. Jadi kalau kita mana sih, balik lagi PPT kita tadi. Ini ada 7 dan 11. Ya, 7 dan 11 itu faktor atau relatif prima. Kenapa dia relatif prima? Ya karena yang samanya hanya 1. Kalau kita urutkan lagi yang 11, contoh 11. 11 bisa berapa aja, dibagi berapa aja? 1 dan 11. Udah. Ya, 7 juga sama. Ya, cuma bisa dibagi 1 dan 7. Berarti faktor relatif primanya adalah 1. Nah, 20 dan 5 tidak relatif prima. Kenapa? Ya, karena 5 bukan hanya 1 saja. Karena ada 2 nanti. Ya, ada 1 dan 5. 20 kan bisa dibagi 5 juga. Nah, makanya dia tidak relatif prima. Oke. Nah, kalau ini 30 dan 6 tidak relatif prima ya, karena ya nggak bisa bagi 0 ya 0 semua. Tadi kan syaratnya tidak boleh 0. Nah, contoh di sini bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima. Kenapa relatif prima? Ya karena hasilnya atau dia hasilnya adalah atau yang samanya itu hanya angka 1. PBB-nya hanya angka 1. Kalau kita tulis ya, menggunakan persamaan di atas, M dikali A ditambah N dikali B sama dengan 1. Tadi M-nya mana? 20. Dikali 2. Ya, A-nya berarti 2 ditambah min 13 dikali 3. N-nya atau M-nya 2, N-nya min 13. Dikali 3 sama dengan 1. Dimana hasilnya harus sama dengan 1. Kenapa bisa seperti itu? Coba kita jumlahkan 20 kali 2, 40. Ya. 13 kali min 13 kali 3 hasilnya min 39. Berarti 40 dikurangi 39 hasilnya 1. Nah, mesti 1 hasilnya. Oke, tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima. Kenapa? Karena ya bisa 2 dia. Ada 1 dan 5. Oke, kita percepat lagi. Ada namanya aritmatika modulo. Nah, ini juga modulo banyak dipakai di kriptografi. Nah, ini teorema modulo yang kita contohkan tadi di kode. Modulo itu apa? Kalau di kalkulator tuh Anda pernah punya kalkulator kan? Ada biasanya di kalkulator komputer tuh ada mod. Jadi kalkulator komputer tuh ada mod. Contoh kalkulator komputer tuh ada mod biasanya. Mana kalkulator? Saya buka kalkulator. Kalkulator. Enggak buka ya. Nah, contoh saya mau buka kalkulator. Nah, di kalkulator itu ada namanya mod. Nah, ada modulo. Mod. Nah ini modulo. Nah, di kalkulator. Sebenarnya Anda bisa ini mengerjakannya dengan kalkulator. Bahkan ada websitenya ya, Anda bisa buka websitenya untuk menghitung modulo. Oke, jadi tapi kita tidak menghitung melalui website ya. Kita akan belajar sedikit teori tentang modulo. Oke. Modulo itu sebenarnya apa? Ya singkatnya adalah sisanya berapa. Tadi kan sisanya berapa? Ya itulah modulo. Modulo itu kalau dia habis dibagi, sisanya berapa? Itu modulonya. Paling gampangnya gitu.
Kalau kita lihat di sini, berapa hasil operasi dengan operator modulo? 23 mod 5, modulo 5 adalah 3. Kenapa? Kalau kita lihat sini, 25 ya berarti 5 kali mod 5 berarti kan 5 kali 4, sisanya 3. 27 mod 3 ya 0. 6 mod 8 sama dengan 6. Kenapa? Karena dikali 0. Nah, ini salah. Kenapa? Karena R-nya kurang dari 0. Nggak boleh R-nya kurang dari 0, ini R. Hati-hati R-nya, kita ingat persyaratannya tidak boleh kurang daripada 0. Nah, kita bisa buka ini. Kalau nanti kita akan share materinya. Nanti Anda bisa coba-coba ke website ini untuk iseng-iseng aja, misalkan kalau mau coba-coba modulo. Ada yang namanya kongruen, sebelum terakhir kita tutup, ada namanya kongruen. Kongruen itu artinya sama ya, sama dengan lah istilahnya. Nah, gitu. Kongruen itu sama dengan lah, kalau istilah kita gitu. Kongruen. Kongruen itu bahkan kita pakai di kehidupan sehari-hari kita. Kalau jam tangan kan atau jam-jam dinding kan biasanya 1 sampai 12 aja. Nah, jam 2 siang atau jam 14 itu sama dengan 2 mod 12. Kalau kita gunakan modulo. Kongruen. Sederhananya kongruen itu adalah bilangan yang sisanya kalau kita bagi ya sama. Itu adalah kongruen. Intinya sama. Ya kalau kita bagi ya sama. Jam 18 itu sama dengan 6 mod 12. Sama dengan jam 6 sebenarnya. Kita bagi ya sama aja, jam 6 juga. Nah, itu kongruen. Oke, kayaknya kita sampai sini aja dulu. Nanti kita lanjutkan pekan depan ya tentang modulo ini, dan kita akan juga lanjutkan dengan materi selanjutnya, dan kita akan coba membahas tentang UTS kita. Nah, oke.